lagi di Midnight Live. Lila hadir di studio Midnight Live. Wih, fansnya banyak nih. Generasi milenial semua kan. Kelihatan dari muka. Apa kabar Mas Aryo? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Dharma dan juga Mas Divin. Alhamdulillah. Waduh, sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat. Nah, yang bergabung Mas Denis. Lu bawa kemana tong tadi? Habis syuting FTV. Karena memang, lu hampir keselak saya. Karena memang lagu-lagu Kita ada ketinggalan juga. Ada aja saya. ada aja Anda. Sip juga asistennya ya. Asisten, CEO, Chief Entertainment Officer. Apalagi Tong? Banyak ya. Sosial media. Spesialis. Tapi gajinya satu. Mas Aryo gimana Mas Aryo? Bergabung dengan Lila adaptasinya awal-awal tuh seperti apa? Adaptasi umur sih yang pertama. Karena kan memang Jangan gitu. enggak, justru umur itu memang sekedar angka doang. Akhirnya bergabung sama mereka walaupun gap umurnya lumayan jauh, tapi vibes-nya memang berasa Gen Alpha banget. Saya kira Nyebrang. Jauh. saya kira masih Gen Z loh. Iya. Iya masih Jiwanya ya. jiwanya. Itu dia. Pinggang ke bawahnya masih Gen Z. Masih kuat buat lari, Mas. Masih kuat lari. Olahraga. Pinggang ke atas, rematik ya, tetap semangat ya. Mas Fare, dari awal kan sama Lila ya, Iya. Founder. foundernya Lila. Waduh, Ya, enggak juga lah. bareng-bareng. Tapi kan Mas Fare tahu lah sejarahnya, pasti tahu sejarahnya Lila, foundernya Lila. Ini awal-awal gimana dulu ketika Lila mulai booming dan akhirnya mulai dikenal oleh masyarakat, pasti kan punya kebanggaan tersendiri ya, Mas Fare. Iya, pasti. Gimana tuh? Ya gitu. Jadi Maksud saya gap umur tuh gitu tadi, Mas. Jam segini ngawang-ngawang. Sama saya. Gue tadi di belakang udah cerita, kalau jam segini tuh udah begadang nih. Udah begadang nih. Kalau dulu masih muda, wah. Baru keluar jam Baru segini keluar tuh ya? Masih baru siap-siap manasin mobil. Baru mandi. Kan udah 19 tahun Lila nih. Gimana perasaannya bisa sampai di titik ini saat ini? Ya alhamdulillah sih bisa sampai hari ini masih bisa berkarya, masih bisa bareng-bareng sama teman-teman, masih punya pendengar yang loyal, Iya. masih bisa, Benar. ya intinya sih apa ya, masih bisa berkarya itu sesuatu yang Langka. untuk Lila, ya itu sih sebenarnya yang diharapin sebenarnya untuk pas apa main musik itu kan. Yang sulit itu mempertahankan. Mempertahankan gitu. Kalau bikin band mah gampang ya. Bikin band gampang. Betul. Saya punya lagu yang tiba-tiba viral, meleduk gitu kan dengan orang apa itu gampang. Tapi mempertahankan tuh karena semakin lama kan semakin banyak juga konfliknya segala macam kan. Nah itu dia, konsistensi itu penting. Apalagi 19 tahun berkarya loh ini. Tapi nama Lila tuh dari mana awalnya muncul? Ini yang ngasih nama deh. Oh iya? Enggak. Gimana ceritanya dulu tuh? Ceritanya panjang sih. Tapi saya ceritakan agak sedikit singkat ya. Gak apa-apa, panjang juga gak apa-apa kita. Mau dipanjangin. Jadi Lila itu dulu kita kan ngeband. Awalnya kan dulu yang foundernya itu bertiga nih kita nih, Denis, Dharma, Fare. Dulu ada Ame, ada Naga, ex vokalis kita sebelum Aryo. Ya kita bikin Lila itu dulu Mahameru awalnya kan. Mahameru. Ya. Kita dulu suka sama gunung tertinggi di Jawa, di Jawa ya, Pulau Jawa Ini ya. beneran panjang nih. Iya, ini panjang. Gak apa-apa. Kan kata lu mulai panjang tadi. Tenang aja. Singkat-singkat aja. Ya disingkat ya. Intinya aja. Ini si label, kita ketemu label, labelnya itu namanya Alpha Record dulu. Oke.
Semeru, Mameru ini Dari mana? Namanya dari mana? Oh iya. Semeru apa Mameru nih? Pertanyaan ditanya lagi kan. Ya. Akhirnya finally kita bareng-bareng ngeband itu dulu kita sering seneng-seneng bawain lagu Oasis dulu. Ada di satu lagu Oasis judulnya Laila. Itu keren banget. Laila. Canggung. Ya bukan itu. Jadi Laila itulah. Kita dulu Don't Look Back Be Anger apa segala macam lagu Oasis kita bawain di Lila ya sama band anak-anak Lila itu. Akhirnya Caur juga ternyata ya. Ya. Gini aja udah lucu kok, nggak apa-apa. Kamu bikin lawak ini Mas. kita di beberapa lagu yang kita suka dulu kita kan bawain lagu yang genrenya rock sampai yang genrenya yang kita suka semuanya itu akhirnya kita ketemunya di Oasis. Di Oasis itulah ketemu kata dulu sih yang nyetusin Fahre Panaga gitu gue lupa. Ada lagu Laila nih punya Oasis. Ya jadi di tahun era nama band itu nggak dia mau lanjutin tapi dia agak bingung nih. Nah waktu itu tren banget tuh band-band tuh pakai nama-nama cewek. Nama cewek. Keisha, Alexa, Juliet. Waktu era itu tuh kayaknya band-band yang pakai nama cewek itu kayak kebagian faktor luck lah. Jadi dari label kasih masukan. Mungkin lu boleh coba tuh untuk kasih nama band tuh nama band cewek gitu. Oke. Nah akhirnya ya memang tadi yang kata Dharma bilang kebetulan kita ketemu di Oasis. Di satu selera kita suka sama Oasis, nah kita pilih tuh. Ya. Nah jadi si Laila itu adalah salah satu judul di lagu Oasis kan. Betul. Nah akhirnya kita sepakat pakai itu aja deh. Nah terus label juga cocok, kita pakai itu sampai sekarang. Oke. Bener kan Ner? Iya, tapi di sepanjang Dia lanjutin. Gak apa-apa kan? Di sepanjang perjalanan kan Laila. Kalau lagu nama band kita itu kan awalnya kan dari judul lagu Oasis itu kan Laila kan? Ya. Di sepanjang perjalanan kan dipanggil Lila. Lila ya. Lila. Jadi kan beberapa kali kita muncul di TV di beberapa stasiun TV itu orang mikirnya Lila. Jadi akhirnya ya jadi Lila lah. Jadi bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia. Harusnya Laila. Laila. Harusnya Laila. Ya kami. Terus dah. Ya udah seperti itu. Udah cukup ya. Oh iya ada sip. Mau nambah lagi? Udah cukup. Jadi begini. Udah. Nggak jadi. Ini ganti pertanyaan soalnya. Lanjut ya. Mas Masih Dennis, panjang sebenarnya sih masih panjang. nggak apa-apa nanti WA aja ya. Japri ya. Iya Japri ya. WA malah begini. Pas Dennis, Ya, gimana lihat saya. pencapaian Lila saat ini? Pencapaian Lila. Iya. Ya saat ini sih untuk pencapaian Lila sendiri kita tetap masih mengegodok, tetap masih nggak cepat puas lah intinya. Tapi untuk album kemarin cukup oke lah kalau kita rasa. Juga penjualannya juga oke, sound-sound yang kita pilih juga oke, pemilihan lagunya juga sama teman-teman oke. Cuman nanti untuk kedepannya kita pengen lebih lagi lah. Tapi kalau pencapaian untuk saat ini ya dengan Aryo sendiri udah fenomenal luar biasa lah, bisa diterima kok. Karena baru saja meluncurkan video musik terbaru dan dari album Jamuan Musim Semi. Betul. Ya, berjudul Gak Romantis. Mungkin Mas Divin bisa cerita nih Ini dia. soal Gak Romantis ini. Udah paling ngerti nih. Yang bikin video klip dia ini. Tapi dia yang paling tahu story-nya. Enggak lah. Story-nya dari mana tuh? Yang nyetain bukan gua. Yang nyetain bukan gua. Bikin video klipnya dia. Dari mana gua taunya? Kita bareng-bareng. Kan gua cuma gini-gini doang. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Jubirnya Lila nih. Oh jubirnya Lila ini? Enggak. Bohong. Bang tolong lah Bang. Ya udah menurut Mas Divin apa arti romantis? Itu aja deh. Arti romantis? Iya. Aduh, saya nggak romantis lagi. Itu artinya. Makanya muncul lagu Gak Romantis. Jadi orang yang merasa dirinya nggak romantis, tapi dengan lagu ini bisa menyampaikan, wah lagunya romantis buat.
Gitu. Contoh romantisme yang pernah diberikan oleh Mas Aryo kepada pasangan itu seperti apa? Sayang, udah ditransfer ya? Iya. Iya. Ngumpet gua. Itu hal yang paling romantis dan fenomenal dalam tahta tertinggi dalam Iya. percintaan tuh itu. Iya. Sudah ditransfer. Soal percintaan. Buat bayar kosan, buat bayar kuliah. Ya. Oke. Jiwa gadut. Karena katanya lagu nggak romantis ini justru lagu yang paling romantisnya Lila. Bener nggak, Mas Far? Benar. Jadi emang lagu ini tuh ya nyiptain Naga ya, kali si Lila sebelumnya. Jadi waktu dia bikin lagu ini tuh dia emang nyiptain lagu ini tuh untuk istrinya sebenarnya. Karena Naga tuh termasuk orang yang nggak romantis juga kalau dia bilang. Tapi emang lagu ini tuh kayak penyampaian kayak dari liriknya tuh misalnya kayak aku nggak mau jadi mataharimu, kan kalau orang tuh kalau lagu-lagu umumnya kan kayak dia bilang gue pengen jadi matahari lu gitu kan. Kalau lagu Lila tuh liriknya gue nggak pengen jadi mataharimu gitu. Tapi selanjutnya itu tuh ininya punchline-nya karena itu akan membuatku jauh. Nah, Bisa juga. gitu ya. Itu dia gambarannya sih itu sih dari Dalam ya maknanya. Ya. padahal dia nggak mau jadi matahari, padahal dia punya alasan lain ya karena itu jauh gitu. Oke. Dan lagu ini booming baru berapa tahun terakhir ini, betul? Iya, Seperti benar. itu. Iya. Bagaimana melihat wah booming nih lagu lama gua booming lagi gitu. Itu gimana tanggapannya mungkin dari Mas Dharma? Lagu ini sebetulnya diproduksi di tahun 2014. 2015 dirilis. Setelah itu FYP di TikTok tahun 2021. Oke. 22. Ya awalnya iya. Ya, coba ada yang bisa memverifikasi nggak? Lagi nih. Verifikasi datanya. Balik. Tapi kan gua kan gadget banget orangnya gitu ya. Tapi serius. Medsos banget lo ya. FYP. Oke. Si Gak Romantis, Kamu Cantik Kamu Baik. Terus dan lagu Magic segala macam lagu Lila yang ngebeat sama lagu yang paling mellow itu lagunya punya Pare itu FYP semua di tahun 2023 akhir. Oke. Ya. Nah, kita punya gagasan kenapa nggak Aryo yang harus nyanyiin lagu ini di track yang baru gitu. Kita bikin Jamuan Musik Semi, Aryo lah bikin. Akhirnya Naga juga bikin dengan versinya dia yang baru yang sekarang. Iya. Tapi nggak apa-apa sih buat ngeramein sih itu. Iya. No problem sih. Iya. Perlu diceritain kali. Iya, no hard feeling lah kita kan nggak apa-apa kan. Istilahnya kan ya sama aja kan. Ya. Iya, nanti juga orangnya promo minggu depan kesini kok. Kalian aja sekarang ya. Tapi kan dia kan yang punya lagu, nggak masalah. Iya, tapi kan no hard feeling alhamdulillah. Kan sebelumnya Fari juga izin sama Naga. Bang, ini lagu Gak Romantis aku ini ya aku mau buat jadi singlenya Lila. Ya. Dia izin. True story kalau bener ya ini kisah nyata. Iya. Kisah nyata. Percaya kita. Tadi Mas Aryo mau ngomong loh. Iya, Mas Aryo. Justru lagu nggak romantis ini. Tapi udah belum? Tanya dulu udah belum? Oh, udah. Sudah. Mas, izin ya. Lanjutin. Mas KDM soalnya Kang Dharma Mulyadi. Jadi lagu nggak romantis ini justru kepilih di album Jamuan Musim Semi itu pertimbangannya justru bukan karena FYP-nya justru. Karena lagu ini udah kepilih di album terbaru kita, jauh sebelum itu tiba-tiba meledak. Nah jadi ada 2 lagu lama yang di-recycle lagi ke album baru. Itu ada Gak Romantis sama Dan Lagi kalau tahu. Nah, terus kemudian salah satu fun fact-nya juga Gak Romantis ini jadi judul album kelima. Oke. Tapi lagu ini justru belum pernah benar-benar jadiin single, dipromoin secara maksimal belum pernah. Ya betul. Nah akhirnya kita karena memandang lagu ini punya potensi yang oke, kita masukin ke album. Bim salah bim abrakadabra, tiba-tiba FYP lagunya. Wah. Gitu. Rezeki sendiri itu ya. Betul. Mas Divin terakhir harapannya nih untuk Lila. Ini dia. Harapannya semoga Lila tetap eksis, Amin. terus lebih banyak lagi. Banyak job.
Banyak iya job. dong. Lebih banyak lagi jobnya bener. Lebih banyak lagi pendengarnya bener. Lagu-lagunya selalu ada sampai nanti kita nggak ada. Betul. Amin, amin. Terus nanti di setiap singlenya diundang terus ke Midnight Live. Oh iya, pasti ya. Acara ini, acara bombastis soalnya kan ini kan. Ya walaupun memang budget kita terbatas ya. Acaranya kan di prime time ini. Jam prime time buat laki-laki dewasa. Udah gak sabar kan? Ya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Langsung saja kita sambut bersama. Ini dia Lila. Ya, setem dulu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Tis 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 tis.